Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kita. Hari ini kita sungguh mendapat kehormatan, kesempatan yang indah untuk belajar satu tema penting. Tema saya, pentingnya kesabaran di dalam pernikahan Kristiani. Pentingnya kesabaran di dalam pernikahan Kristiani. Saya baca 2 ayat dari Galatia 5, 22-23 firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, tidak hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kesabaran adalah bagian dari 9 buah roh yang dijelaskan Paulus di dalam teks ini. Ini ayat yang terkenal sekali. Nah, mengapa kesabaran ya menjadi penting? Sabar seorang akan yang lain, kata Paulus di jemaat Tuhan di Kolose. Sabarlah seorang akan yang lain. Ya. Nah, mengapa dalam pernikahan begitu penting? Saya pernah bahas tentang pentingnya pengampunan dalam pernikahan. Maka yang pertama adalah karena baik suami baik istri itu berangkat dari latar belakang yang berbeda, dari pola asuh yang berbeda, dan derajat kualitas iman juga yang berbeda. Kadang-kadang suami rohani, kadang-kadang yang rohani istri. Ya, kadang-kadang mereka rohani, tapi ada fakta di mana dua-dua sama sekali tidak rohani. Bahkan ada yang belum mengenal Tuhan. Nah, kesabaran itu harus kita pahami karena latar belakang kita berbeda. Kita perlu ruang untuk saling memahami dan belajar memahami. Belajar menempatkan diri untuk satu dengan yang termasuk komunikasi. Nah, ketika kita belajar untuk sabar, maka kita bisa meminimais kemungkinan misunderstanding. Kenapa? Karena kita bisa paham. Karena kita memberi waktu atau mengambil waktu untuk coba mendengar. Untuk menahan diri untuk tidak segera berkata-kata marah, apalagi menjustifikasi persamaan kita. Jadi, mengapa kesabaran menjadi penting dalam pernikahan? Karena kita berangkat dari kultur berbeda, tradisi berbeda, pola asuh berbeda, kerohanian berbeda, tingkat derajat seperti apa kita dewasa dalam Kristus berbeda, sehingga perlu sekali kesabaran. Banyak sekali konflik dalam pernikahan adalah karena kita tidak sabar. Ketika ada masalah terjadi, kita menjadi panik. Ada masalah terjadi, kita menjadi gusar. Kita menjadi begitu stres dan depresi. Sehingga bagaimana kita bisa menemukan solusi yang terbaik bagi situasi kita kalau kita sudah goyah seperti itu, kalau kita sudah tidak stabil seperti itu, karena ketidaksabaran. Nah, kesabaran menjadi penting untuk saling memahami karena kita datang dari latar belakang yang berbeda yang saya sudah jelaskan tadi, dan kesabaran menjadi penting untuk saling memahami dalam konteks ini. Hal yang kedua adalah mengapa penting kesabaran dalam pernikahan? Karena masalah tidak datang hanya satu kali dalam hidup kita. Masalah datang tiap hari, bahkan kadang-kadang bukan tiap hari, tapi tiap setengah hari. Mungkin bukan setengah hari, tapi mungkin tiap jam dan tiap menit. Masalah datang dan terus datang, dan kita tidak bisa hentikan masalah. Yang bisa kita lakukan adalah kita sabar untuk belajar memahami masalah kita. Belajar untuk menemukan kenapa masalah itu terus terjadi. Sabar untuk belajar kenapa saya sering mengalami hal yang seperti ini. Dengan kesabaran kita bisa duduk tenang dan berpikir. Dengan kesabaran kita bisa lebih matang untuk memahami situasi kita. Nah, ada satu keluarga di mana istrinya sudah stres. Saya mengatakan kalau ibu stres, kalau ibu depresi karena masalah yang terjadi dalam pernikahan ibu, maka ibu bayangkan nggak bagaimana anak-anak? Ibu masih belum stres seperti ini, masalah sudah sangat kompleks dan anak-anak sudah terbiarkan cenderungnya. Ya, tetapi kalau ibu saya bilang bisa belajar sabar, ibu bisa tenang memahami situasi suami. Ibu bisa tenang menjalani hari-hari, walaupun saya jujur mengatakan bahwa ini tidak sederhana. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ini gampang, bukan. Ini berat, ya. Tapi akan lebih berat lagi kalau kita tidak sabar. Kita menjadi panik dan mengambil sikap atau berkata-kata yang sama sekali tidak kondusif, yang sama sekali tidak memberkati, yang sama sekali tidak menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah, malah menambah masalah. Nah, karena ketika dia tidak suka dengan sikap suami yang berselingkuh dan seolah-olah keluarga suami mendukung, ya, bahkan selalu marah kepada istrinya, maka dia begitu marah kepada keluarga suami dan mulai berkata-kata yang tidak seharusnya. Nah, memang dikatakan saya salah Pak karena saya emosi, ya. Ya, saya bilang saya bersyukur ibu sudah mengerti. Nah, next jangan emosi lagi. Next jangan lagi mengucapkan kata-kata yang menghakimi, mengutuk, kata-kata yang akhirnya juga kita melakukan hal yang buruk sama seperti suami. Perbedaannya adalah suami kesalahannya berselingkuh, tetapi kita kesalahannya menjadi menyumpahi dan memaki-maki orang. Satu yang juga tidak dibenarkan dan tidak seharusnya. Memang saya paham, saya bilang karena ibu dalam kondisi stres, ya. Nah, karena itu saya katakan jangan stres, tapi belajar untuk sabar.
supaya kita bisa lebih tenang memahami ini semua dan menempatkan diri dalam proses pembelajaran itu, sehingga kita tidak menambah masalah kalau kita melakukan hal-hal yang bodoh atau hal-hal yang malah berujung pada kriminal pada kehidupan kita sendiri. Hal yang ketiga adalah masalah itu membuat kita belajar. Ini proses pembelajaran. Nah, kesabaran itu menolong kita untuk proses pembelajaran menjadi dewasa. Nah, kadang-kadang ya ini perempuan dan laki hampir sama, tapi kebanyakan para perempuan ini lebih emosional. Nah, laki-laki kita berharap lebih rasional. Kadang-kadang terbalik. Perempuan lebih rasional, laki-laki lebih emosional. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan kematangan. Nah, kesabaran itu adalah satu perangkat yang baik, satu cara yang baik yang Tuhan ingin supaya kita belajar, supaya apa? Kita bisa diproses atau kita bertumbuh lewat setiap pengalaman itu untuk menjadi matang. Wawasan kita luas, pengalaman kita bertambah, dan kerohanian kita menjadi lebih luas. Kita tidak menjadi dangkal, tidak menjadi emosional, tapi kita lebih rasional dan berpikir benar. Nah, tidak ada yang instan di sini. Nah, kita satu waktu akan tergoda untuk menyelesaikan masalah secara instan. Karena secara instan itu sebenarnya lebih gampang. Tapi kalau menyelesaikan dengan cara yang proses dalam relasi suami istri, nah seringkali ini tidak siap. Orang hanya melihat bahwa satu masalah diselesaikan secara mujizat, betul. Tapi kadang-kadang mujizat itu adalah sebuah proses. Kita sabar dan belajar. Kita melihat pengalaman kita melihat pengalaman orang, dan kemudian kita menjadi matang. Nah, kalau kita hanya mengadakan mujizat, orang Kristen mujizat, satu titik kita tidak pernah mengalami bagaimana belajar. Karena begitu kita punya masalah, kita berdoa, amin, sudah selesai. Sehingga ruang belajar nggak ada, kesempatan kita untuk belajar nggak ada, kesempatan di proses menjadi matang itu nggak ada. Kenapa? Ketika kita mengalami satu mujizat, maka seringkali kita lupa bahwa kita tidak belajar situ. Tapi kalau kita belajar, bergumul, berdoa, berusaha, gagal lagi, berusaha lagi, evaluasi diri lagi, gagal lagi, berjuang, berani melangkah, buat keputusan, walaupun ada kekurangan, perbaiki. Nah, ketika kita mengalami proses itu, jatuh bangun itu, ya kita akan melihat bahwa ternyata satu proses pembentukan Tuhan itu juga satu mujizat untuk membawa kita pada proses pendewasaan. Nah, kita menjadi rasional dan tidak emosional dan tidak bersifat secara situatif kondisi, dan kemudian kita bertindak dalam situasi yang demikian. Hal yang keempat adalah orang yang sabar, dia akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di hidupnya. Ingat, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Nah, sehingga Pengkhotbah 11 mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktu kita. Nah, kadang-kadang kita begitu emosional, begitu memaksa Tuhan supaya masalahnya selesai. Dalam banyak hal itu nggak bisa. Kenapa? Kalau anak itu baru lahir dan bertumbuh, itu ada proses sampai dia dewasa, sampai usia tertentu, misalnya 18 tahun. Ketika seorang dinyatakan hamil, ada prosesnya panjang selama dalam kandungan. Ketika kita bekerja, kita masuk dari level paling bawah. Tidak mungkin kita masuk dari golongan paling tinggi, dari bawah lalu naik bersama dengan waktu dan prestasi kerja kita, kinerja kita. Nah, ada sesuatu yang tidak bisa dilangkahi tanpa proses. Kita belajar, tidak mungkin begitu kita sekolah SD langsung kita di wisuda, nggak mungkin. Ada satu proses yang panjang, bertahap, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan daripada mental kita. Nah, disesuaikan pelajarannya. Pelajaran SD kelas 1 beda dengan SMP kelas 2. Pelajaran SMP kelas 2 beda dengan SMA kelas 3. Nah, di SMA kelas 3 tidak sama dengan waktu kita kuliah di 1. Dan seterusnya. Jadi, ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kita paksa untuk menjadi instan. Nah, waktu Tuhan itu terbaik dan terindah. Nah, upaya memahami waktu Tuhan ini diperlukan kesabaran. Ketika kita sabar, kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja pada waktunya. Dan bahkan kita melihat ujungnya. Orang tidak sabar hanya melihat sepotong. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kesabaran itu bukan soal sekedar kita sabar, tapi mengindikasikan 3 hal yang menarik. Kesabaran itu kekuatan. Kalau kita tidak sabar, kita akan berhenti di tengah jalan atau mundur, seperti Yudas. Kalau kita tidak sabar, kita akan menghentikan perjuangan kita dan ini sia-sia. Yang kedua, bahwa kesabaran itu menyangkut kekuatan. Strong point kita ketika kita sabar. Orang sabar itu tidak akan melakukan hal yang kriminal. Orang sabar itu tidak akan melakukan hal yang terburu-buru dan tergopoh-gopoh lalu salah semua. Orang sabar itu tidak emosional mengambil sikap karena pikir kalau terlambat maka tidak kebagian. Tidak. Orang sabar itu menghitung dengan hati-hati. Dia menghitung dengan presisi. Dia tahu bahwa ini harus dihitung dengan baik supaya apa? Risikonya bisa dihitung semuanya. Dan orang sabar itu adalah ciri atau bukti dari kedewasaan hidup. Itulah sebabnya kesabaran di sini ditempatkan sebagai 1 dari 9 buah roh
Yaitu orang yang sabar adalah orang yang melihat waktu Tuhan, melihat ujungnya. Karena dia tahu bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu dia. Dan kesabaran itu mengindikasikan kekuatan, ya, kedewasaan, tapi juga kualitas hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Untuk menutup pertemuan saya mengatakan bahwa kesabaran itu bukan sekadar sebuah mekanisme untuk menghadapi sebuah persoalan hidup, tapi merupakan buah kehidupan orang dewasa dalam Kristus. Adalah prinsip kehidupan orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kesabaran membantu kita untuk meredam masalah. Kesabaran membuat kita mau berpikir rasional untuk mensiasati apa yang harus kita lakukan. Daud seorang yang sabar, dan ketika dia sabar, dia akhirnya menjadi seorang yang lulus ujian. Dia bisa melakukan hal yang bersifat cepat dan suksesi. Saul depan mata dan 2 kali kesempatan. Kalau dia mau bunuh Saul, dia bisa lakukan itu. Tapi Daud sabar, kenapa? Dia tahu ada waktu Tuhan. Dan selama 17 tahun dia sabar, pada akhirnya Daud ditabiskan menjadi raja. Dan kemudian dinobatkan menjadi raja. Ada jarak antara Samuel mengurapi Daud dan ketika dia harus menjadi raja setelah Saul tewas. Nah, kesabaran itu selalu meredam masalah dan membuat kita rasional, memahami masalah dan bersikap mengatasi masalah sebagaimana seharusnya bagi anak-anak Tuhan. Terus memberkati dan shalom. Amin.